Yang harus dimiliki seorang wanita ya, keteladanan itu yang pertama itu salah satunya adalah menutup aurat. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak MC ya, Wiwit ya? Widya. Maaf Widya. Oke Widya. Tadi sudah disampaikan. Sudah tahu kalau kewajibannya seorang muslimah itu menutup aurat, tapi ternyata enggak dilakukan. Tahu semua ya, menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Berarti kalau wajib itu kalau ditinggalkan dosa tidak? Dosa. Dosa. Beda lagi kalau hukumnya itu sunnah atau mubah ya. Berarti kalau wajib itu ya harus dilakukan. Apalagi yang sudah balik. Kalau orang yang sudah balik, muslimah yang sudah balik, satu helai rambut pun ya yang terlihat itu dosa gitu ya. Makanya kalau kalian anak-anak di sini sayang sama bapaknya gitu ya, jangan sampai keluar rumah kok rambutnya kelihatan ya. Jangan sampai rambutnya kelihatan, apalagi pakainya yang pendek-pendek gitu ya. Mulai sekarang belajar. Tapi kok ada perkataan seperti ini. Tapi itu sudah nutup aurat, ternyata kok juga masih sering gibah, nggak sholat dan lain-lain. Nah itu beda lagi ya, itu beda cerita. Itu ternyata sudah nutup aurat kok ternyata dia masih sering keluar malam, sering di sini nggak ada klub dan lain-lain ya. Maksudnya sering berbuat yang dalam tanda tanya negatif. Itu berbeda ceritanya. Jadi kalau kewajiban itu kembalinya memang ke pribadi masing-masing. Ya wajib itu tidak bisa ditawar, itu berbeda cerita. Makanya ketika anak-anak itu sudah tahu menutup aurat itu wajib, mulai sekarang coba belajar ya. Di sini sholatnya masih ada yang bolong-bolong enggak? Ada. Coba silakan nanti setelah ini belajar sholatnya dipenuhi 5 waktu. Yang paling sering ditinggal sholat apa coba? Oh subuh. Subuh bangunnya kesiangan. Ya kawanun ya karipan. Mungkin tidurnya terlalu malam, biasanya begadang ya. Ngegame? Enggak suka ngegame ya, alhamdulillah ya. Enggak ada yang suka ngegame kan di sini? Enggak ada. Oke, jadi belajar mulai sekarang, mulai nanti setelah ini coba sholatnya tolong dipenuhi. Kalau kalian kok belum pengen, nantilah aku kan masih muda gitu ya. Aku kan masih muda, masa depanku masih panjang gitu ya. Nah makanya, iya kalau usianya itu sampai usianya usia dewasa, sampai usia tua, oke lah. Lah tiba-tiba kalau pulang dari sini kemudian dilamar oleh malaikat maut, gimana gitu kan ya. Makanya kita tidak ada yang tahu. Jadi kewajiban itu segera kita tunaikan ya. Makanya ketika anak-anak sekarang sudah tahu, coba belajar dijalankan. Coba yang di sini kalau di rumah bicaranya sama orang tua pakai bahasa halus ya Kak? Ada? Oke, bagus, berarti bisa pakai bahasa ramah halus ya bicaranya. Itu juga salah satu adab kepada orang tua. Oke, yang pertama tadi itu adalah sifat keteladanan, itu adalah menutup aurat. Hukumnya itu adalah wajib. Aurat wanita itu mana? Mana sampai mana? Ujung kecuali muka dan telapak tangan. Oh, iya, muka dan telapak. Pintar semua ya, berarti di sini sudah tahu. Kalau anak-anak itu sudah tahu hukumnya wajib, tapi kok tidak dijalankan, berarti itu namanya apa? Belum faham, iya. Jadi perlu dimengerti ya, antara tahu dan paham itu sebuah hal yang berbeda. Biasanya orang kalau tahu ya tahu aja, nutup aurat wajib, oke, dia tahu, tapi nggak dijalankan, berarti itu dia belum paham. Belum paham. Mabuk-mabukan
nggak boleh, ternyata masih dijalankan, berarti dia itu belum paham. Jadi kalian perlu mengerti itu bedanya antara tahu dan paham. Nah, disampaikan di sini ya, dalam surat Al-Ahzab itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahiman wa ghafurun wa kana yu'taina fala yurafna an adna dzalika jaladihinna min 'alaihinna yudninal mu'minin. 'Alaihinna yudninal mu'minina wa nisa'i wa banatina li azwajika qul nabiyya ayyuha ya ahlal muslimin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Oke. Jadi menggunakan kerudung atau menutup aurat itu juga sebagai salah satu apa? Identitas atau identitinya sebagai seorang muslimah. Seorang muslim, seorang wanita muslimah. Iya. Kalau kalian seorang wanita yang mengaku seorang muslim, berarti sudah balik ya. Kalau sudah balik itu berarti dia itu sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Sudah dibebani ya. Jadi kalau dia melakukan keburukan ya dicatat sebagai dosa gitu ya. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan dicatat sebagai pahala. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki sifat malu. Ini kebanyakan anak-anak muda sekarang karena kita itu sudah gampang mengekspresikan dirinya lewat medsos ya. Biasanya kan semuanya punya aplikasi, rata-rata anak-anak sekarang kan punya aplikasi apa tuh? Enggak, apa? TikTok. Iya, TikTok. Nah, itu biasanya TikTok itu media yang digunakan untuk mengekspresikan kayak apa ya? Biasanya pakai joget-joget kayak gitu ya. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, malu ini itu sifat yang sudah jarang, sudah banyak terkikis ya. Kayaknya perempuan sudah nggak apa-apa sih, kan cuma di medsos. Tanggaku kan nggak lihat gitu. Bapakku kan nggak ngerti gitu kan ya. Oh, ibuku lo nggak tahu buka HP, jangan kayak gitu ya. Jadi perlu diingat, Allah itu selalu mengawasi kita ya, dimanapun dan kapanpun. Apalagi perempuan. Kira-kira kalau kalian saya suruh joget di sini, satu anak itu malu nggak yang saya suruh di sini? Malu. Malu kan ya? Malu kalau di sosmed tidak malu. Nah itu sebenarnya kan sama-sama, semuanya ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Allah. Allah. Iya, kita kemanapun itu selalu diapit dua malaikat yang mencatat amal kita ya. Siapa? Raqib Atid. Oh ya, Raqib Atid. Raqib mencatat amal apa? Baik. Baik, oke. Atid buruk. Oke, buruk. Jadi jangan menganggap kita kemanapun itu seenak kita. Padahal ada yang mengawasi kita. Oke, jadi mulai sekarang, mulai nanti setelah ini ya. Yang pertama kewajibannya silakan dipenuhi, apalagi yang sudah balik. Yang belum balik ini juga mulai belajar ya. Ini salah satunya siapa namanya? Oh Via. Oke, Via dan kawan-kawan yang belum balik ya. Jadi mulai belajar juga. Kewajibannya dipenuhi. Oke, ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya rasa malu itu juga adalah sifat yang mulia. Rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu, apalagi untuk perempuan. Perempuan itu semuanya aurat loh ya. Kalau kalian keluar itu bisa jadi fitnah kalau kalian tidak bisa menjaga diri.
Coba yang biasanya kalau lewat ada cowok-cowok cafro kayak gitu ya. Biasanya pernah nggak di sweet? Ya. Oh, pernah kan di sweet kayak gitu. Nah, yang biasanya yang menutup aurat saja itu masih di sweet ya. Apalagi yang dia pakainya you can see good man kayak gitu kan. Malah gitu kan ya. Itu menarik. Itu menarik lawan jenis. Jangankan yang lawan jenis, biasanya yang sesama jenis saja bilang kayak gini, wah, saya putih kayak gitu kan. Itu yang sesama jenis loh ya. Apalagi yang lawan jenis, makanya hati-hati. Wanita itu diciptakan indah ya, indah. Tapi setiap keindahannya kalau tidak bisa dijaga itu mendatangkan dosa, ya, mengundang kemaksiatan pada lawan jenis. Tadi yang pertama apa? Sifat teladan yang dimiliki wanita? Menutup aurat. Menutup aurat, oke. Yang kedua? Malu. Memiliki Rasa malu. Oke. Yang sini ada pertanyaan? Ada? Tidak ada. Oke. Yang terakhir itu adalah berbusana dengan memenuhi syarat pakaian syar'i. Tadi sudah disampaikan oleh temanmu. Auratnya wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, makanya kalau sholat itu menutup aurat sempurna. Ya, pernah nggak kalian berpikir kemudian ketika sholat berpikir kayak gini, aku pas sholat kan sudah nutup aurat sempurna karena mau ketemu Allah. Tapi kalau keluar rumah kan nggak ada yang ngawasi, jadi bebas. Pernah berpikir kayak gitu? Pernah. Oh pernah, manusiawi ya. Apalagi kadang-kadang kalau disuruh ibunya Beli. gitu ya, Mbak coba belikan ini gitu, Mbak coba sekali ya, nah kesuwan gak usah cukup hidung, ayo gitu aja. Ada yang kayak gitu? Ada. Ada, oke. Karena biasanya masa-masa kalian itu, masa-masa SMP itu masa-masa apa? Transisi ya. Yang awalnya main-main, SD kan masih seneng mainan tuh. Mainan, kemudian SMP beranjak sudah mau remaja, jadi biasanya seneng dolanan. Tapi anak sekarang mainannya semuanya pakai HP ya? Semuanya pakai HP, aplikasi di HP itu ya. Jadi sudah jarang bersosialisasi ke mainan sama teman-temannya kayak gitu. Oke, jadi untuk yang pertama tadi menutup aurat, kemudian yang kedua itu adalah memiliki rasa malu, kemudian yang ketiga berbusana atau berpakaian itu yang sesuai dengan syariat. Jadi yang sesuai Allah syariatkan ya, atau agama Islam syariatkan. Jadi bukan seenak kita sendiri. Kita itu hidup itu tujuannya untuk apa? Ibadah. Beribadah. Kemudian apa lagi? Tujuan hidupnya manusia. Tujuan hidupmu apa? Sudah menemukan belum? Belum. Siapa yang sudah menemukan tujuan hidupnya? Coba angkat tangan. Belum ada? Siapa? Membahagiakan orang tua, oke? Itu sifat yang lebih universal. Lebih khususnya itu adalah untuk mencari ridho Allah, oke? Katanya apa? Cukup ya? Ina? Cukup? Cukup, oke.